Anak pemulung itu kini dokter spesialis. Balas budi kepada pedagang nasi yang pernah menolongnya. Jangan pernah meremehkan siapapun. Anak kecil berbaju compang-camping yang kalian lihat di pinggir jalan itu, bisa jadi orang yang suatu hari akan mengubah hidup kalian. Kisah ini bukan hanya soal perjuangan hidup, tapi tentang kekuatan kebaikan kecil yang ditanam, dan tumbuh menjadi keajaiban. Sebelum kita mulai kisah haru ini, jangan lupa klik tombol subscribe, beri komentar positif, dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tonton sampai akhir ya, karena di bagian penutup nanti, ada kejutan yang sangat luar biasa dan tak terduga, yang bisa membuatmu menangis haru. Nasi bungkus yang mengubah takdir. Kalau hari itu aku tidak diberi nasi bungkus itu, mungkin aku sudah jadi bangkai di jalanan. Suara derit gerobak sampah dan aroma busuk yang bercampur dengan debu jalanan adalah lagu yang biasa aku dengar setiap pagi saat umurku 9 tahun. Namaku Fajar. Hari itu aku masih seorang bocah kecil, kurus, hitam karena matahari, dan berpakaian compang-camping. Tidak ada mainan, tidak ada sekolah. Yang aku punya cuma satu, kantong plastik besar untuk memungut barang bekas. Setiap pagi aku berkeliling, dari bak sampah ke bak sampah, mencari botol plastik atau kardus bekas. Jika beruntung, aku bisa mengumpulkan Rp5.000, cukup untuk beli air minum dan nasi aking. Tapi hari itu berbeda. Sudah 2 hari aku tidak makan. Kepalaku pening, perutku melilit. Aku duduk di trotoar dekat pasar lama. Orang-orang lalu lalang, beberapa menatapku dengan tatapan jijik. Aku hanya diam. Nak, kamu lapar? Suara lembut itu membangunkanku dari lamunan. Di hadapanku, berdiri seorang ibu paruh-baya mengenakan baju batik sederhana dan celemek. Di tangannya ada nasi bungkus hangat. Ini, makan dulu ya. Aku menggeleng. Saya nggak punya uang, Bu. Nggak apa-apa. Anggap saja ini sedekah dari ibu. Tangan itu menyodorkan makanan. Aku ragu. Tapi ketika mencium aroma nasi hangat dan sambal teri yang harum, air liurku langsung menetes. Aku ambil dengan tangan gemetar, membuka perlahan, dan mulai makan dengan lahap. Air mataku tumpah. Rasanya seperti makan di surga. Setelah selesai, aku memeluk bungkus nasinya seperti memeluk ibuku. Terima kasih, Bu. Ibu itu tersenyum. Namamu siapa? Fajar. Saya Bu Sumarni. Jualan nasi bungkus keliling di sini. Kalau kamu lapar lagi, datang saja ke tempat ibu mangkal. Ya. Aku mengangguk. Itu adalah awal segalanya. Sejak hari itu, aku punya tempat pulang saat lapar. Sampai sini, apakah kamu pernah melihat anak pemulung di jalan? Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisi Bu Sumarni? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa klik subscribe, karena perjalanan hidup Fajar masih panjang dan penuh kejutan. Di akhir cerita nanti, ada kejutan besar yang akan bikin kamu tercengang. Kebaikan sederhana, dampaknya luar biasa. Bu Sumarni bukan orang kaya, tapi beliau punya hati yang luas. Dagangannya tidak selalu habis, tapi beliau selalu menyisihkan satu bungkus untuk jaga-jaga. Dan seringnya, nasi bungkus itu jatuh ke tanganku. Setiap kali aku duduk di trotoar depan pasar, pasti ada suara lembut. Sudah makan, Fajar? Kadang beliau memberiku air hangat, kadang sekedar senyum dan roti sisa dagangan. Lama-lama, beliau juga sering mengajakku ngobrol. Kamu sekolah? Enggak. Aku hanya menggeleng. Dulu sempat. Tapi sejak ibu meninggal, aku berhenti. Kalau kamu bisa pilih, pengen jadi apa? Aku diam. Lalu dengan suara kecil, aku berkata, dokter. Biar bisa bantu orang miskin yang gak bisa berobat. Bu Sumarni terdiam. Matanya berkaca-kaca. Amin. Nak, ibu doakan kamu bisa jadi dokter. Sejak saat itu, setiap pagi, sebelum beliau jualan, beliau mendoakanku. Kenangan dari ibu. Satu malam, saat hujan deras, aku berteduh di bawah jembatan layang. Di dalam plastik hitam tempat aku biasa menyimpan barang-barang, aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam. Selembar kertas lusuh, tulisan tangan ibu. Fajar sayang, kalau kamu baca surat ini,
berarti ibu sudah tiada. Nak, hidup ini keras. Tapi jangan menyerah. Kalau kamu punya mimpi, kejarlah. Dan kalau suatu hari kamu sukses, tolong bantu orang lain. Dunia ini butuh lebih banyak orang baik. Aku menangis semalaman. Sejak saat itu, aku tanamkan satu hal dalam hati. Aku harus jadi orang sukses. Bukan untuk kaya, tapi untuk menepati janji kepada ibu dan kepada Bu Sumarni. Pagi baru, harapan baru. Setiap pagi aku mulai bangun lebih awal. Bukan hanya untuk memulung, tapi untuk mencatat. Ya, aku mulai mencatat kata-kata yang kulihat dari spanduk, dari iklan, dari koran bekas. Aku mencatat dan belajar sendiri. Kadang aku duduk di luar warung fotokopi, mencuri dengar anak-anak belajar. Kadang ikut nimbrung di taman baca. Suatu hari, saat aku menulis angka-angka di kardus, Bu Sumarni mendekat. Kamu bisa menulis. Sedikit-sedikit, Bu. Belajar sendiri. Mata beliau berbinar. Kalau kamu mau belajar lebih serius, ibu kenal orang baik. Dan hari itulah Bu Sumarni mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah hidupku untuk kedua kalinya. Relawan dari yayasan. Namanya Pak Arman. Seorang relawan dari Yayasan Pendidikan Anak Jalanan. Usianya 30-an, berambut gondrong rapi, dan bersuara lembut. Kamu mau sekolah, Fajar? Aku mengangguk cepat. Kami punya tempat belajar gratis. Nggak mewah, tapi kamu bisa mulai dari dasar. Mau? Mau banget, Pak. Hari itu aku diantar ke sebuah ruangan sederhana di dekat masjid. Ada papan tulis, bangku plastik, dan beberapa anak lain yang juga sepertiku. Aku belajar huruf, angka, berhitung, bahkan belajar membaca Al-Quran. Setiap malam aku pulang kemperan, tidur bersama kantong sampah. Tapi siang hari aku belajar. Dan setiap Jumat, Bu Sumarni datang bawa makanan untuk semua anak. Ini dari ibu. Semangat ya belajarnya. Nilai-nilai yang membanggakan. Setelah 1 tahun belajar informal, aku ikut ujian setara SD. Dan aku lulus. Bu Sumarni menangis saat mendengar kabar itu. Fajar, ibu bangga banget. Kamu anak hebat. Kalau bukan karena ibu, aku mungkin sudah mati di jalanan. Waktu terus berjalan. Aku lanjut belajar setara SMP, lalu SMA. Aku kerja sambilan, jaga parkir, cuci piring. Apapun untuk biaya sekolah. Tapi satu hal tidak pernah berubah. Setiap aku jatuh, Bu Sumarni selalu hadir dengan makanan hangat dan pelukan tulus. Cerita baru saja dimulai, teman-teman. Perjalanan Fajar masih panjang. Di bagian selanjutnya, kamu akan menyaksikan bagaimana Fajar membuat janji besar setelah nyaris meninggal karena sakit. Dan bagaimana itu menjadi titik baliknya untuk menjadi seorang dokter spesialis. Jangan lupa tulis komentarmu. Apakah kamu pernah ditolong orang saat berada di titik terendah? Apa yang akan kamu lakukan jika bisa membalas kebaikan itu? Dan klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan bagian 2 yang lebih menyentuh lagi. Karena di bagian akhir nanti, ada kejutan luar biasa, yang bahkan membuat Bu Sumarni tak bisa berkata-kata. Kadang, sebuah surat dari masa lalu bisa menjadi kompas masa depan. Dan satu orang yang percaya padamu, cukup untuk mengubah takdir. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar, siapa orang yang paling berjasa dalam hidupmu? Yuk kita beri penghargaan lewat cerita. Dan jangan lupa klik subscribe, karena bagian akhir kisah ini akan memberikan kejutan besar yang tak akan kamu lupakan seumur hidup. Malam itu, demam itu, dan surat itu. Suatu malam, aku jatuh sakit. Tubuhku menggigil, panas tinggi, dan seluruh sendi nyeri luar biasa. Aku tergeletak sendirian di kolong jembatan, terbungkus karung plastik. Hujan turun deras. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku lemas. Dunia seperti berputar. Lalu, samar-samar ku dengar langkah kaki cepat di atas trotoar. Teriakan seseorang memanggil namaku. Fajar, Fajar, kamu di mana? Nak. Itu suara Bu Sumarni. Dengan susah payah, beliau menarik tubuhku ke atas gerobaknya. Gerobak yang biasa dipakai untuk jualan nasi, kini dipakai mengangkut anak pemulung sakit ke puskesmas. Tolong anak ini. Dia panas tinggi,
teriak Bu Sumarni pada petugas. Tanpa jaminan, tanpa kartu identitas, tanpa uang. Tapi Bu Sumarni tetap memaksa. Akhirnya aku dirawat. Beliau menjual termos dan sendok-sendok jualannya demi membeli obat. Beliau menungguku 3 hari 3 malam tanpa pulang. Saat aku sadar, aku menatap wajahnya yang letih tapi tersenyum. Fajar, kamu sudah bangun. Nak. Air mataku jatuh deras. Aku gemetar. Dari dalam saku plastik lusuhku, kutarik satu lembar kertas yang selama ini kusimpan. Surat dari ibu. Bu, saya janji, saya bakal jadi dokter. Saya bakal nolong orang-orang miskin seperti saya. Saya nggak mau ada orang baik kayak ibu sampai harus jual semua barang cuma buat nolong orang kayak saya. Bu Sumarni menggenggam tanganku. Ibu percaya, nak. Ibu percaya kamu bisa. Kembali ke jalan pendidikan. Setelah sembuh, aku kembali belajar dengan semangat membara. Aku tidak lagi hanya berharap jadi orang sukses, tapi mulai mengatur langkah ke sana. Di yayasan pendidikan tempat aku belajar, Pak Arman merekomendasikan agar aku ikut program beasiswa sekolah setara SMP secara penuh. Nilaimu bagus, Fajar. Kamu cepat paham. Kami percaya kamu bisa lebih tinggi dari ini. Dan memang benar. Di usia 13 tahun, aku lulus setara SMP. Usia itu dianggap lambat untuk anak seusia lainnya. Tapi buatku, itu adalah keajaiban. Aku lanjut ke SMA swasta dengan beasiswa penuh dari yayasan. Di sana aku bertemu dunia baru. Anak-anak dengan sepatu rapi, tas branded, HP mahal. Aku hanya punya sepatu sobek, buku bekas, dan semangat menyala. Satu-satunya tempat aku merasa setara hanyalah di ruang ujian dan papan tulis. Karena di sana, tak ada yang peduli dari mana kamu berasal. Hanya seberapa keras kamu berjuang. Pekerjaan keras di balik buku-buku. Selama SMA, aku bekerja apa saja. Dari buruh angkut barang di pasar malam, tukang bersih-bersih masjid, hingga jaga warung 24 jam. Hasilnya kupakai untuk makan dan sedikit menabung. Kadang aku hanya makan nasi garam. Kadang puasa 3 hari. Tapi aku tetap ranking 1. Bu Sumarni sesekali datang ke tempat tinggalku yang kumuh, membawakan rendang atau lauk sederhana. Ia duduk dimperan, menungguiku pulang dari sekolah, lalu tersenyum melihat nilai raporku. Anakku, kamu makin pintar, ya. Saya bukan anak ibu, Bu. Tapi ibu merasa kamu seperti anak sendiri. Impian yang mulai nyata. Waktu cepat berlalu. Di semester akhir SMA, semua orang sibuk memikirkan masa depan. Aku juga. Satu malam, aku duduk termenung di dekat halte. Di pangkuanku, brosur tes seleksi beasiswa PTN. Mataku terpaku pada satu jurusan, kedokteran. Tapi biaya kuliahnya sangat mahal. Bahkan untuk daftar seleksi saja aku harus bayar. Uang yang aku kumpulkan belum cukup. Aku pulang dengan langkah berat. Tapi saat masuk ke kos, aku menemukan amplop di bawah bantal. Tulisan di depannya, untuk Fajar dari Ibu Sumarni. Di dalamnya, uang tunai 1 juta rupiah. Dan secari kertas. Ibu jual sepeda tua. Gunakan ini untuk ikut tes. Jangan bilang terima kasih. Luluskan dulu, baru boleh bilang begitu. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu. Dan besoknya, aku daftar seleksi beasiswa kedokteran jalur afirmasi. Aku belajar tanpa tidur, berminggu-minggu. Dan hasilnya, pengumuman yang mengubah segalanya. Satu sore, di warnet tempat aku biasa bantu-bantu, layar komputer menampilkan daftar kelulusan. Tanganku gemetar saat mengetik namaku. Dan ketika hasilnya muncul, aku tidak bisa berkata apa-apa. Lolos Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Yogyakarta. Aku berteriak, menangis, sujud syukur. Besok paginya, aku lari ke tempat Bu Sumarni berjualan. Bu, aku lolos. Aku diterima jadi mahasiswa kedokteran. Ibu itu menjatuhkan centongnya, menatapku, dan memelukku dengan air mata membasahi bahunya. Alhamdulillah, nak, alhamdulillah. Teman-teman, ini baru awal dari perjuangan kuliah Fajar. Di bagian selanjutnya,
Kamu akan melihat bagaimana kerasnya dunia kampus bagi anak pemulung. Tapi juga bagaimana ia mulai mengobati orang miskin secara diam-diam. Bahkan sebelum jadi dokter resmi. Jangan lupa tulis komentarmu. Siapa orang yang paling kamu rindukan saat kamu berhasil? Apa yang ingin kamu lakukan jika orang itu masih hidup hari ini? Dan klik subscribe sekarang juga. Karena di akhir cerita nanti, Fajar akan membalas semua kebaikan Bu Sumarni dengan cara yang sungguh di luar dugaan. Sakit parah, janji jadi dokter. Jalan menuju impian itu tidak pernah lurus. Kadang kamu harus jatuh dulu, remuk dulu, baru bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Tulis di komentar, kalau kamu punya mimpi besar tapi hidupmu penuh keterbatasan, apa yang akan kamu lakukan? Dan jangan lupa klik subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah haru Fajar dan Bu Sumarni. Karena di bagian akhir nanti, ada kejutan besar yang akan bikin kamu terdiam penuh haru. Topik kelulusan hari pertama jadi mahasiswa kedokteran. Hari pertama kuliah, aku berdiri di gerbang kampus sambil menatap megahnya gedung Fakultas Kedokteran. Mahasiswa lain datang dengan mobil, motor metik mahal, sepatu baru, tas branded. Aku datang jalan kaki dari kos kecil dengan sepatu robek dan tas lusuh yang aku dapat dari donasi yayasan. Mas, kamu mahasiswa sini juga? Iya. Wah, hebat banget. Katanya setengah tidak percaya. Aku tersenyum kecil. Aku tahu aku berbeda. Tapi aku juga tahu, aku punya alasan lebih besar untuk bertahan. Bu Sumarni, ibuku, malaikatku. Mata kuliah pertama, anatomi tubuh manusia. Semua mahasiswa terlihat siap dengan iPad, buku tebal, dan stabilo warna-warni. Aku hanya punya satu buku bekas pinjaman perpustakaan dan pena ballpoint setengah habis. Tapi aku belajar paling keras. Aku duduk di barisan depan, merekam suara dosen, menyalin ulang semua materi sepulang kuliah ke buku kecil yang selalu kubawa. Kalau mereka belajar 2 jam, aku belajar 6 jam. Kalau mereka pulang tidur, aku kerja jaga warnet malam atau bantu cuci piring di kantin fakultas demi biaya makan dan fotokopi. Dan tiap akhir pekan, aku naik bis pulang ke kota tempat Bu Sumarni tinggal. Bukan untuk liburan, tapi untuk mencium tangan beliau, dan bilang, Bu, Fajar masih bertahan. Ujian pertama, aku takut. Tapi ketika hasilnya keluar, aku masuk peringkat 3 besar. Dosen sampai heran. Kamu anak beasiswa ya? Iya, Pak. Terus semangat. Kamu punya potensi besar. Tapi semakin naik tingkat, pelajaran makin sulit, biaya makin besar, dan beban makin berat. Pernah suatu malam aku jatuh pingsan karena belum makan seharian. Tapi tetap ikut praktikum sampai malam. Teman-teman membawaku ke klinik kampus. Ketika sadar, aku hanya bisa berkata, aku tidak boleh berhenti. Aku harus jadi dokter. Aku harus membalas Bu Sumarni. Menjadi dokter sejak sebelum lulus. Semester 5, aku ikut kegiatan bakti sosial ke desa-desa. Kami membagikan obat-obatan, cek tekanan darah, dan edukasi kesehatan. Di sana aku merasakan pengalaman yang tak pernah kulupakan. Seorang nenek tua datang dengan kaki bengkak, tak sanggup berjalan. Saya cuma makan nasi garam. Nak, beli obat nggak bisa. Aku menahan air mata. Ingatanku langsung melayang ke masa kecil. Aku membuka kotak kecil yang aku bawa dari kampus, memberikan salep dan obat generik. Ini gratis, Nek, dan jangan khawatir. Saya akan sering datang ke sini. Hari itu aku tahu, aku tak hanya ingin jadi dokter. Aku ingin jadi pelayan masyarakat. Menolong sebanyak mungkin orang yang tidak punya akses kesehatan. Dan aku juga tahu, suatu hari, aku akan membuka klinik gratis atas nama Bu Sumarni. Masa-masa sulit Bu Sumarni. Tapi ketika aku sibuk menyusun skripsi dan kerja praktik rumah sakit, sebuah kabar datang dari kampung. Bu Sumarni jatuh sakit. Beliau sekarang sudah nggak kuat jualan. Jar, kata tetangganya lewat telepon. Beliau sering pingsan di dapur. Dan katanya kontrakan rumahnya nunggak 6 bulan. Jantungku serasa mau meledak. Aku segera pulang kampung dengan bus malam. Dan ketika tiba di rumah kecil itu, aku menemukan Bu Sumarni sedang terbaring lemah. Kulit pucat, matanya sayu. Fajar, kamu pulang. Iya Bu, saya pulang. Fajar nggak akan kemana-mana.
Tanganku menggenggam tangan kurusnya. Saat itu, aku hanya berpikir satu hal. Saya harus segera lulus. Saya harus jadi dokter. Dan saya harus membalas semua ini. Ide besar, klinik gratis untuk ibu. Malam itu, aku menatap langit-langit rumah kontrakan Bu Sumarni. Lalu aku mencatat rencana. Lulus tepat waktu. Dapat izin praktik bekerja di rumah sakit. Menabung. Bangun klinik kecil gratis. Dan beri nama, Klinik Sumarni Sehat. Aku tahu butuh waktu. Tapi aku yakin. Karena bukan cuma impianku yang sedang aku kejar. Ini juga tentang janji pada ibu kandungku, dan balas budi pada ibu angkatku, Bu Sumarni. Teman-teman, di bagian selanjutnya kamu akan melihat bagaimana Fajar akhirnya menjadi dokter resmi, dan menghadapi pilihan besar dalam hidupnya. Bekerja di rumah sakit bergaji besar, atau kembali ke kampung untuk mewujudkan impian lama. Pengeras suara umum, jangan lupa tulis komentarmu. Kalau kamu jadi Fajar, apa yang kamu lakukan pertama kali saat lulus jadi dokter? Apa kamu akan kembali ke kampung atau kejar karir di kota besar? Dan klik subscribe, karena kita makin dekat dengan momen yang akan bikin kamu berlinang air mata. Saat Fajar akhirnya membalas kebaikan Bu Sumarni dengan cara yang sangat mengharukan. Lulus kedokteran dan mencari Ibu Sumarni. Ketika kamu berhasil meraih impianmu, siapa orang pertama yang ingin kamu beri kabar? Siapa yang ingin kamu peluk paling lama? Tulis di komentar. Jika hari ini kamu berhasil capai cita-cita, siapa yang paling ingin kamu bahagiakan? Dan klik subscribe sekarang. Karena di bagian terakhir nanti akan ada kejutan luar biasa yang menyentuh hati. Jangan sampai kelewatan. Hari itu datang juga. Setelah bertahun-tahun penuh perjuangan, tanpa uang, tanpa orang tua kandung, tanpa fasilitas mewah, aku berdiri di atas panggung wisuda Fakultas Kedokteran. Namaku dipanggil Fajar Prayoga, lulus dengan pujian. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Beberapa dosen berdiri memberi tepuk hormat. Aku menahan air mata. Di tangan kiriku, ijazah. Di tangan kananku, selembar surat khusus. Tawaran untuk menjadi dokter tetap di rumah sakit besar dengan gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Tapi hatiku tidak tenang. Karena Bu Sumarni, orang yang seharusnya duduk di bangku tamu kehormatan, tidak datang. Selesai acara, aku tidak ikut pesta. Aku naik bis ke kampung. Di dalam bis, aku membawa bingkisan. Satu gaun batik cantik untuk Bu Sumarni, sertifikat wisuda, dan foto kami berdua saat aku masih bocah pemulung. Aku ingin mengucapkan satu kalimat sederhana. Bu, aku sudah jadi dokter. Ini semua karena ibu. Saat aku tiba di kontrakan tua itu, pintunya terkunci. Jendela sudah pecah. Seorang tetangga mendekat. Bu Sumarni, sudah 3 minggu pindah. Nak, kemana? Bu. Katanya ditagih hutang. Mau numpang tinggal di warung kosong di pinggir kali. Hatiku mencelos. Aku segera naik ojek ke lokasi yang disebutkan. Di sana aku melihat warung kayu reot. Pintunya diganjal kursi plastik rusak. Di dalamnya, sosok kurus, berselimut sarung lusuh, terbaring. Itu Bu Sumarni. Bu, ini saya, Fajar. Perempuan itu membuka matanya perlahan. Air matanya langsung menetes. Nak, kamu. Saya sudah lulus. Bu, sudah jadi dokter. Bu, saya berhasil. Beliau bangkit perlahan, memelukku. Tubuhnya bergetar. Ibu nggak pernah ragu kamu bisa. Aku menangis. Tanganku menggenggam tangannya yang dingin. Ia menggigil. Saya bawa ibu ke rumah sakit sekarang juga. Bu Sumarni akhirnya dirawat di rumah sakit tempat aku diterima kerja. Tapi kali ini, aku bukan pasien miskin yang dibawa dengan gerobak. Aku adalah dokter yang merawat beliau. Aku menandatangani sendiri formulir rawat inapnya. Pasien atas nama Sumarni, biaya ditanggung penuh oleh Dr. Fajar Prayoga. Seluruh perawat bingung. Ibu Anda, Dok. Lebih dari itu, beliau penyelamat hidup saya. Setelah 2 minggu dirawat dan stabil, aku membawa Bu Sumarni ke tempat baru. Sebuah rumah mungil, bersih, dengan taman kecil dan dapur yang lengkap. Ini rumah ibu sekarang. Tapi, ini terlalu mewah untuk ibu. Nak, tidak. Bu,
Tidak sebanding dengan nasi bungkus pertama yang ibu berikan saat saya hampir mati di jalan. Di ruang tengah, aku gantung ijazahku di samping bingkai foto. Aku kecil dan Bu Sumarni. Setelah itu, aku mengundurkan diri dari rumah sakit besar. Tawaran gaji tinggi dan fasilitas modern kutolak. Aku pakai tabunganku, ditambah bantuan dari beberapa dosen dan donatur yayasan, untuk menyewa satu ruko sederhana. Aku mendirikan Klinik Sumarni Sehat, pengobatan gratis untuk kaum duafa. Bu Sumarni duduk di depan pintu setiap pagi, menyambut pasien. Ia mengenakan seragam sederhana bertuliskan, Relawan Klinik. Setiap pasien yang datang, aku sambut dengan senyum, dan kuucapkan satu kalimat. Jangan takut, di sini gratis. Kami dulu juga pernah tak punya apa-apa. Kisahnya belum selesai, teman-teman. Di bagian terakhir, kamu akan menyaksikan kejutan besar yang selama ini Fajar siapkan diam-diam untuk Bu Sumarni. Bukan hanya rumah, bukan hanya klinik, tapi sesuatu yang akan mengubah hidup beliau untuk selamanya. Tulis komentarmu. Kalau kamu jadi Fajar, apa hadiah terbaik yang akan kamu berikan pada orang yang sudah menyelamatkan hidupmu? Apa arti ibu angkat dalam hidupmu? Dan klik subscribe karena bagian 5 akan menjadi penutup yang penuh haru dan kejutan yang tak terduga. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini terlihat kecil, tapi besok bisa kembali padamu dengan cara yang jauh lebih besar. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa kejutan terbaik yang bisa diberikan seorang anak kepada sosok ibu yang bukan ibu kandung tapi sangat berjasa? Dan jangan lupa klik subscribe, agar kamu terus dapat kisah nyata dan fiksi inspiratif seperti ini. Dan percayalah, akhir cerita ini akan membuatmu meneteskan air mata. Klinik itu ramai, tapi Fajar diam-diam merancang sesuatu. Klinik Sumarni Sehat makin ramai. Dalam 2 bulan, ratusan warga tak mampu datang berobat gratis. Bahkan ada anak-anak yang datang minta diajari cara menjaga kesehatan karena ingin jadi dokter seperti Kak Fajar. Bu Sumarni setiap pagi menyapu halaman klinik, menyambut pasien seperti menyambut tamu di rumah sendiri. Masuk ya, nanti diperiksa sama dokter Fajar. Namun tanpa sepengetahuan beliau, aku sedang merancang sesuatu yang lebih besar. Aku bekerja sama dengan yayasan internasional tempatku dulu belajar. Aku menulis proposal proyek besar bernama Proyek 1000 Kebaikan. Sekolah hal klinik gratis atas nama pejuang kehidupan. Dan tokoh pertamanya adalah Bu Sumarni. Undangan misterius. Penerima penghargaan pejuang kemanusiaan. Suatu pagi, aku memberikan Bu Sumarni sepucuk amplop coklat. Ini apa, Nak? Undangan resmi. Ibu harus ikut saya ke Jakarta. Jakarta? Buat apa? Ibu nggak punya baju bagus. Saya sudah siapkan semuanya. Ibu tinggal ikut. 3 hari kemudian, kami tiba di sebuah hotel besar di pusat ibu kota. Di aula utama, ratusan orang duduk rapi. Ada kamera televisi. Ada banner besar bertuliskan, Malam Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan 2025. Bu Sumarni gemetar. Nak, kita salah masuk tempat, ya? Aku hanya tersenyum. Tidak, Bu. Malam ini adalah milik ibu. Malam itu, nama Bu Sumarni disebut di seluruh Indonesia. Seorang MC naik ke panggung, memegang mikrofon, lalu berkata, penghargaan pahlawan kebaikan tahun ini diberikan kepada seorang pedagang nasi bungkus keliling, yang tanpa pamrih membantu anak pemulung tanpa keluarga, hingga anak itu kini menjadi dokter dan membuka klinik untuk masyarakat miskin. Dialah Ibu Sumarni. Sorotan lampu tertuju pada Bu Sumarni. Beliau menunduk. Seluruh ruangan berdiri. Kamera televisi menyorot wajah beliau yang berlinang air mata. Aku menggandeng tangan beliau ke panggung. Di sana, aku sendiri yang memasangkan medali kehormatan ke lehernya. Bu, sekarang seluruh Indonesia tahu bahwa ibu adalah ibu saya. Ibu saya, dan ibu dari semua orang yang hari ini hidupnya berubah karena kebaikan ibu. Hadiah besar itu datang. MC lalu membacakan hadiah-hadiah yang diberikan. 1 rumah permanen di lokasi strategis. 2 uang pensiun bulanan seumur hidup dari yayasan. 3 nama Bu Sumarni diabadikan sebagai nama klinik dan beasiswa kedokteran untuk anak miskin. 4 buku biografi,
Nasi bungkus penyelamat segera diterbitkan dan hasilnya diberikan seluruhnya kepada Bu Sumarni. Bu Sumarni terisak. "Saya cuma jual nasi. Nak, saya nggak ngerti semua ini. Justru karena ibu nggak pernah berharap apa-apa, Tuhan kasih segalanya." Akhir yang menyentuh. Beberapa bulan setelah acara penghargaan itu, klinik Sumarni Sehat berkembang menjadi 2 cabang di desa lain. Di ruang tengah klinik utama, terpajang lukisan besar Bu Sumarni memegang nasi bungkus, dengan kalimat di bawahnya, "Kebaikan tidak butuh alasan, tapi selalu menemukan jalannya." Aku sendiri tetap praktik sebagai dokter, tapi 3 hari seminggu aku ajarkan anak-anak jalanan tentang kesehatan dan kehidupan. Dan setiap kali ada yang bertanya siapa guruku yang paling hebat, aku jawab, bukan dosen, bukan profesor, tapi seorang pedagang nasi keliling yang pernah memberiku makan saat dunia tak memberiku harapan. Teman-teman, kisah ini mungkin fiksi, tapi inspirasi di dalamnya nyata. Di jalanan, di pasar, di sekitar kita, masih banyak anak-anak seperti Fajar. Masih banyak orang tua seperti Bu Sumarni. Dan mungkin, kamu bisa jadi bagian dari kisah mereka. Tulis di komentar, apa pelajaran yang kamu ambil dari kisah Fajar dan Bu Sumarni? Klik subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah lain yang menyentuh hati dan membangkitkan semangat hidup. Dan jika kamu pernah menerima kebaikan kecil dari seseorang, mungkin sekarang saatnya membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Karena seperti kata Fajar, kita tidak tahu, satu nasi bungkus bisa menyelamatkan 1 generasi.